Hai Kop Indonesia. Kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Legenda Liverpool yakin Darwin Núñez bisa menandingi Erling Haaland. Legenda Liverpool John Barnes menegaskan bahwa Darwin Núñez bisa menandingi dampak yang ditunjukkan Erling Haaland di Manchester City. Núñez sempat mencetak gol di laga melawan Fulham pada pekan pertama Premier League. Namun, striker asal Uruguay tersebut kemudian mendapat kartu merah saat berhadapan dengan Crystal Palace. Núñez diusir wasit setelah menanduk bek Palace Joachim Andersen. Akibatnya, dia harus absen dalam 3 pertandingan Liverpool berikutnya. Selama Núñez absen, Haaland tampil sangat mengesankan untuk Manchester City. Dia sudah mengemas 9 gol termasuk mencetak hat-trick dalam 2 laga beruntun. John Barnes sama sekali tidak meragukan kemampuan yang dimiliki Darwin Núñez. Karena itu dia yakin Núñez bisa memiliki dampak yang sama seperti Erling Haaland di Manchester City. Saya pikir Núñez bisa memiliki dampak yang sama seperti yang dimiliki Haaland di Man City. Karena masalah yang mereka hadapi adalah mereka terlalu sering kesulitan memasukkan seseorang ke dalam kotak penalti, kata Barnes kepada Bonus Code Bets. Man City telah selesai dengan mendapatkan bola di dalam kotak untuk Haaland. Mereka bisa melakukan hal yang sama untuk Núñez dan dia akan memanfaatkan itu. Liverpool harus berpisah dengan Sadio Mane yang pindah ke Bayern Munchen. Barnes yakin Núñez bisa memberikan sesuatu ekstra ke dalam skuad Liverpool. Jadi, sementara mereka akan kehilangan Mane dan apa yang dia miliki, saya pikir Núñez membawa sesuatu yang ekstra dalam hal menjadi seorang target man yang bisa mendapatkan sundulan dan membawa bola ke dalam permainan. Dia akan menjadi finisher yang hebat. Lanjutnya, lepas dari saksi larangan bertanding, Jurgen Klopp pastikan Darwin Núñez jadi anak baik-baik. Usai menjalani hukuman larangan bertanding selama 3 laga, striker klub Liga Inggris atau Premier League Liverpool, Darwin Núñez, siap merumput kembali. Seperti yang diketahui, Darwin Núñez harus mendapatkan kartu merah saat Liverpool ditahan imbang Crystal Palace Selasa 16 Agustus 2022. Penyerang termahal Liverpool, Darwin Núñez, yang dimainkan sejak awal pertandingan, tak mampu berbuat banyak sepanjang jalannya babak pertama. Hal yang tak disangka pun terjadi, di mana Darwin Núñez harus diganjar kartu merah setelah melakukan pelanggaran tak perlu kepada bek Crystal Palace Joachim Andersen. Sejatinya, Liverpool mampu mendominasi jalannya pertandingan. Hanya saja, ex-penyerang Benfica itu tak bisa memaksimalkan sejumlah peluang yang ia terima. Manajer Liverpool Jurgen Klopp pun mengungkapkan bahwa dirinya cukup yakin bahwa Darwin Núñez tidak akan melakukan hal yang konyol lagi. Apakah itu kejadian Núñez versus Joachim Andersen tidak akan pernah terjadi lagi? Saya tidak tahu, tapi saya cukup yakin tidak akan terjadi apa-apa di pertandingan berikutnya, kata Jurgen Klopp dikutip dari BBC. Dia, Núñez, adalah pemuda yang luar biasa, tetapi dia juga memiliki emosi, kata Klopp. Dia membuat kesalahan, tetapi kami tidak berbicara selama 15 hari penuh tentang hal itu. Saya mengatakan kepadanya, Anda harus tenang. Jurgen Klopp pun mengutarakan bahwa Darwin Núñez harus tetap fokus pada dirinya di lapangan dan tidak terpengaruh lagi oleh hal-hal yang dapat memprovokasi dirinya. Bahasa Inggris tak bagus, bintang Liverpool Darwin Núñez tak akan terhasut ocehan bek lawan lagi. Núñez juga telah menerima wejangan dari kompatriotnya yang juga mantan bintang Liverpool Luis Suarez menyoal adaptasi di Inggris. Manajer Liverpool Jurgen Klopp tidak dapat menjamin Darwin Núñez dapat terbawa emosi lagi, tapi sang pelatih yakin bahwa strikernya itu dapat menangani provokasi. Núñez dipastikan tersedia kembali untuk diturunkan pasca sanksi 3 laga usai diganjar kartu merah pada laga pekan kedua kontra Crystal Palace yang berakhir imbang 1-1 di Anfield Agustus lalu. Pada pertandingan tersebut, mantan striker Benfica itu terpicu emosi setelah adu mulut yang diakhiri dengan tandukan kepada bek Palace Joachim Andersen pada menit ke-57. Saya tidak berpikir 2 bek Everton, James, Tarkowski, dan Conor Cody dikenal sebagai pemain yang banyak bicara selama pertandingan, ucap Klopp dalam sesi jumpa pers pralaga. Lagi pula dia tidak mengerti sebagian besar bahasa Inggris, tapi Anda tidak harus terlalu kreatif dengan itu. Saya tidak berpikir mereka akan melakukan ocehan, tapi siapa yang tahu? Kita lihat. Darwin harus siap untuk hal-hal seperti itu. Tapi ketika seseorang pemain banyak berbicara kepada Anda atau terus bersinggungan secara fisik, maka dia tidak dalam permainannya sendiri dan dia Núñez juga harus memanfaatkan momen seperti itu. Dari sudut pandang sepak bola, jika lawan terlalu sibuk untuk mencoba mengalihkan perhatian Anda hanya perlu memanfaatkannya. Pungkasnya.
Liverpool rekrut Arthur Melo, kepepet banget nih. Liverpool membuat kejutan di tenggat waktu September 2022 dengan merekrut gelandang baru, The Reds, dengan skema Arthur Melo dari Juventus dengan kredit. Keputusan The Reds ini tentu saja mendapatkan perhatian khusus. Skuad Liverpool masih sangat kuat, tapi awal musim ini lini tengah mereka tampak rapuh karena cedera dan lambatnya regenerasi skuad. Awalnya dilupakan Liverpool tidak akan sembrono membeli pemain. Sejak ditangani Jurgen Klopp, The Reds hampir selalu berhati-hati di bursa transfer, tidak akan beli jika tidak cocok. Liverpool memang membutuhkan gelandang baru, tapi keputusan Arthur saja mengundang tanya. Gelandang berhasil tidak benar-benar berkualitas bersama Juventus. Transfer ini pun diperhatikan oleh mantan pemain The Reds, Jamie Carragher. Menurutnya, jelas bahwa transfer Arthur dibutuhkan untuk mengatasi masalah darurat. Saya kira Arthur menjawab untuk kebutuhan Liverpool dalam 3 atau 4 tahun ke depan. Mereka membutuhkan pemain yang lebih muda dan lebih energik, ujar Carragher di Sky Sports. Namun saya kira Arthur dibutuhkan untuk mengisi skuad karena itulah Liverpool saat akhir dan hanya dalam skema kredit. Meski kualitas Arthur diragukan, Carragher tetap mendukung keputusan Liverpool yang tidak gegabah membeli pemain. Menurutnya, The Reds memang perlu lebih selektif. Situasi ini mirip seperti yang dilakukan Liverpool sekitar 18 bulan lalu ketika mereka kehilangan banyak pemain belakang karena cedera, pemain dalam skema kredit untuk melihat, lanjut Carragher. Akhirnya Liverpool tidak membeli pemain-pemain kredit itu dan memilih merekrut Ibrahima Konate di musim panas. Tutupnya. Hai Kop Indonesia. Kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box.